Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Alisa Firdaus dari kelas 11 MIPA 4 absen 2 akan melakukan beberapa percobaan dari materi fisika guna memenuhi tugas fisika dari Pak Suryadi. Percobaan yang pertama yaitu momen gaya atau torsi. Yang kita butuhkan adalah jarum pentul dan penggaris. Caranya, letakkan penggaris di atas meja dan jarum pentul di lubang yang ada di sebelah sini. Penggaris yang digerakkan searah jarum jam akan bernilai, momen gayanya akan bernilai positif, dan yang berlawanan dengan jarum jam akan bernilai negatif. Kesimpulannya yaitu yang membuat benda bisa berotasi adalah momen gaya atau torsi. Selanjutnya yaitu keseimbangan benda tegar. Yang kita butuhkan adalah 2 buku, 1 penghapus, dan 1 jarum pentul. Caranya yaitu pertama kita tusukkan jarum pentul pada penghapus tepat di bagian tengahnya, lalu kita taruh di antara dua buku ini. Penghapusnya tidak akan berpindah dan akan diam di tempat. Jadi kesimpulannya, keseimbangan benda tegar akan terjadi apabila titik berat keseimbangan tidak berpindah atau mengalami pergeseran. Percobaan selanjutnya adalah titik berat. Di sini saya menggunakan media gabus. Jadi kesimpulannya adalah jika kita menopang benda pada titik beratnya, maka benda akan seimbang. Selanjutnya adalah percobaan elastisitas. Yang kita perlukan adalah bolpen atau pensil, karet yang diikatkan pada benda, dan penggaris. Caranya yaitu kita ukur karetnya. Setelah itu elastisitas yaitu kecenderungan bahan padat kembali ke bentuk aslinya setelah terdeformasi. Contohnya pada karet yang diikat beban, jika beban semakin berat maka karetnya akan bertambah panjang. Namun karet tersebut akan bisa kembali ke panjang aslinya jika bebannya dilepas. Tekanan hidrostatis adalah tekanan yang bekerja pada zat cair. Faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis yang pertama yaitu massa jenis zat cair, yang kedua percepatan gravitasi, dan yang ketiga kedalaman zat cair yang diukur dari permukaan. Di sini saya menggunakan botol yang sudah dilubangi sama panjang, kemudian ditutup lakban dan diisi air. Lalu lakbannya kita buka untuk melihat bagaimana air yang keluar dari botol tersebut. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu semakin dalam posisi zat cair yang diukur dari permukaan zat cair, maka tekanannya akan semakin besar. Dalam hukum Pascal dinyatakan bahwa tekanan yang diberikan zat cair dalam ruang tertutup diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Contohnya jarum suntik, pipet, semprotan parfum, pilok, dan lain-lain. Di sini saya menggunakan contoh parfum yang disemprotkan kepada tisu. Tegangan permukaan adalah gaya atau tarikan ke bawah yang menyebabkan permukaan cairan berkontraksi dan benda dalam keadaan tegang. Benang dan karet yang dimasukkan dalam air biasa akan mengapung, dan benang atau karet yang dimasukkan dalam air sabun akan tenggelam. Gejala kapilaritas adalah peristiwa naiknya zat cair melalui pipa yang luas penampangnya sangat kecil, disebut pipa rambut atau pipa kapiler. Contohnya yaitu meresapnya air pada tisu atau serat pakaian, dan peristiwa naiknya minyak tanah pada sumbu kompor. Bahannya yaitu 1 gelas air dan tisu. Masukkan tisu ke dalam 1 gelas air dan kita lihat airnya akan bergerak ke atas, meresap melalui serat-serat kecil dari tisu. Menurut hukum Archimedes, benda yang dicelupkan ke dalam zat cair, baik sebagian ataupun keseluruhan, akan mendapat gaya tekan ke atas sebesar volume benda yang dipindahkan. Posisi benda dalam zat cair dibedakan menjadi 3, terapung, melayang, dan tenggelam. Benda dikatakan terapung jika massa jenis benda lebih kecil daripada massa jenis zat cair. Contohnya gabus, karet, dan spons dimasukkan ke dalam air, posisinya akan terapung. Bahannya yaitu air dan gabus. Masukkan gabus ke dalam air, lalu gabusnya akan terapung karena massa jenisnya lebih kecil daripada massa jenis air. Benda dikatakan melayang jika massa jenis benda sama dengan massa jenis zat cair. Contohnya telur yang dimasukkan ke dalam larutan garam, posisinya akan melayang. Bahannya adalah air, telur, dan garam. Masukkan telur ke dalam air, lalu tambahkan garam, dan aduk hingga telur bisa melayang.
Benda akan dikatakan tenggelam jika massa jenisnya lebih besar daripada massa jenis zat cair. Contoh, telur yang dimasukkan ke dalam air akan tenggelam. Bahannya yaitu air dan telur. Masukkan telur ke dalam air dan telur akan tenggelam karena massa jenisnya lebih besar daripada massa jenis air. Perpindahan kalor adalah proses berpindahnya kalor atau panas dari satu benda ke benda lainnya. Perpindahan kalor dibagi menjadi 3, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi adalah perpindahan kalor pada suatu zat tanpa disertai perpindahan partikel zatnya. Contohnya logam yang dipanaskan atau yang terkena panas. Siapkan air panas, gelas, dan sendok, lalu aduk air panas tersebut. Maka sendoknya juga akan terasa panas. Konveksi adalah perpindahan kalor pada satu zat dengan disertai perpindahan partikel zatnya. Contohnya cerobong asap, angin darat, dan angin laut. Saya mengambil percobaan dengan merebus air. Siapkan panci dan rebus air. Kalor akan berpindah dari api ke air dan inilah yang termasuk peristiwa konveksi. Radiasi adalah perpindahan kalor tanpa melalui zat perantara. Contohnya saat kita berada di dekat api unggun dan berjemur di bawah sinar matahari. Untuk contoh dari radiasi saya mengambil yaitu contoh menjemur pakaian, karena panas dari sinar matahari akan sampai ke bumi sehingga pakaian yang kita jemur bisa kering. Sekian video percobaan dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga bermanfaat dan membantu dalam proses pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.